Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, aku Widya Rahma. Di sini aku ingin mempresentasikan materi kuliah mengenai pengembangan organisasi. So, check it out. Langsung saja masuk pada materi, yaitu mengenai jenis-jenis intervensi teknikal dalam pengembangan organisasi yang meliputi pengembangan tim kerja, sistem sosioteknikal, dan peningkatan mutu kekaryaan. Pertama yaitu pengembangan tim kerja. Apa itu tim kerja? Yaitu suatu proses edukatif yang dimaksudkan untuk meninjau kembali dan menilai cara berfungsinya tim dalam rangka upaya mengidentifikasi dan menentukan cara baru tetapi sekaligus lebih efektif. Dalam proses pengembangan tim, agar para anggota tim benar-benar memperoleh manfaat maksimal, langkah yang dapat diambil yaitu dengan prakarsa menyelenggarakan pertemuan, penentuan sasaran, pengumpulan, perencanaan pertemuan, penyelenggaraan pertemuan, dan penilaian proses pengembangan tim. Adapun menurut dokumen model 1965, yaitu melalui pembentukan atau forming, ini adalah tahap mengenal satu sama lain yang untuk membentuk komitmen individu pada tugas atau proyek yang akan dikerjakan. Tahap ini mencakup pengujian untuk mengetahui batasan perilaku interpersonal dan batasan perilaku terhadap tugas yang dihadapi. Selanjutnya yaitu tahap curah gagasan. Setelah tim bekerja sama selama beberapa waktu, kelompok tersebut akan meninggalkan tahap pembentukan dan memasuki tahap curah gagasan. Ini biasanya tahap yang paling sulit dilalui oleh kelompok tersebut, tapi penting bagi kesehatan pengembangan kelompok. Selanjutnya, norming atau penormaan. Saat kelompok mengetahui perbedaan-perbedaan mereka dan telah mengatasi mereka maju ke tahap pembentukan norma. Dan selanjutnya bekerja tahap aksi atau performing. Tahap ini hanya bisa dimulai ketika kelompok sudah merasa dan berpikir bahwa beberapa hal bisa diprediksi bahwa aturan hubungan antar anggota kelompok telah disetujui dan bahwa kelompok tersebut tidak perlu menegosiasikan apa yang sudah dibangun. Selanjutnya kita bahas mengenai sistem sosioteknikal. Menurut Montfort 1999, pandangan sosioteknis tidak dapat dilepaskan dari kajian tentang situasi di tempat kerja atau work study yang sudah berkembang sebelum ada penggunaan komputer dalam organisasi. Menurut Jenkins pada Juli 2012, sosioteknikal sistem STS dalam pengembangan organisasi adalah suatu pendekatan untuk desain kerja organisasi yang kompleks dan mengakui interaksi antara manusia dan teknologi di tempat kerja. Istilah ini juga mengacu pada interaksi antara infrastruktur kompleks masyarakat dan pelaku manusia. Adapun konsep sosioteknis, yaitu sebuah sistem yang terbuka dirancang sedemikian rupa agar dimensi teknis maupun sosialnya tidak hanya berkaitan satu sama lain, tetapi juga dengan lingkungan mereka. Teori sistem sosioteknis menganggap bahwa setiap organisasi bertujuan menjamin pekerja dan teknologi mendukung sebuah proses kerja yang selaras dengan lingkungannya. Socio-technical system adalah sebuah sistem yang mencari solusi mengoptimalkan dua sistem secara bersama-sama, yaitu sistem teknik. Jadi sasarannya adalah untuk memaksimalkan pemenuhan tugas atau organisasi atau institusi, dan kedua yaitu sistem sosial. Sasarannya adalah untuk memaksimalkan kualitas kerja si pemakai sistem. Dari kedua sistem komponen tersebut muncullah optimasi kerja antara sistem dan user. Berikut adalah prinsip-prinsip sosioteknikal sistem. Yaitu ada 5 prinsip, yaitu kontabilitas, spesifik kritis, kriteria sosioteknis, mensupport harmonisasi, dan desain dan nilai kemanusiaan. Adapun juga socio-technical networks. Ini merupakan sistem informasi berbasis komputer menghasilkan socio-technical networks atau jaringan teknososial. Jaringan teknososial adalah jaringan antar anggota masyarakat yang difasilitasi oleh teknologi TI. Misalnya discussion list, groupware, electronic conference system, e-journal, dan social networks. Jaringan adalah organisasi yang bersifat longgar dan tidak perlu terintegrasi. Mereka yang terlibat dalam suatu jaringan sering menjadi jaringan yang lain. Jaringan ini ada karena adanya kesamaan visi, lebih umum kesamaan pandang tentang sebuah masalah. Selanjutnya, sosioteknikal informasi, yaitu sosioteknologi informasi merupakan bidang teknologi informasi yang kajian pengaruh evolusi teknologi informasi dalam kehidupan sosial.
berkaitan dalam bidang yang memanfaatkan teknologi informasi menunjang akselerasi pengembangan teknologi yang positif dan menghambat teknologi yang negatif. Dan terakhir mengenai mutu hidup kekaryaan. Mutu hidup kekaryaan atau disebut quality of work life, suatu bentuk filsafat yang diterapkan oleh manajemen dalam mengelola organisasi pada umumnya dan sumber daya manusia khususnya. QL tidak hanya terbatas pada isi sesuatu pekerjaan, akan tetapi memanusiakan lingkungan kerja dengan mengakui dan menghargai harkat dan martabat manusia. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.